Mereka ingin bagaimana bisa berkuasa selama mungkin. Upaya tetap langgeng itu kan akhirnya segala hal yang menghalangi dia itu harus dia sirnakan, harus dia musnahkan. Kemenangan yang diraih melalui kedzaliman itu sudah berlaku sunatullah. Kedzaliman itu seberat apapun dia, kelaliman, selalim apapun dia, pada saatnya akan runtuh. Tensi untuk berlaku curang dan yang semisalnya itu jelas-jelas nyata. Gitu. Nyata. Allah itu kan wa makaru Allah khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Dan Allah sebaik-baik berbuat makar. Berapa banyak raja itu berusaha mati-matian untuk sampai ke tangga puncaknya. Dan ketika sampai tangganya dia mati. Fa'in ala mata. Ya. Ketika dia sudah sampai atas, dia kemudian mati. Tidak merasakan kuasanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat kita bertemu kembali dengan Ustaz Ziyad masih bersama Podcasti. Baik Ustaz, bagaimana tanggapan terkait film terbaru ini yang menggemparkan Indonesia ini? Film apa itu? Filmnya Dirty Food. Dirty Food ya. Bagaimana pendapatnya Ustaz? Ya. Film itu sendiri sebenarnya saya sudah melihat tapi belum selesai melihatnya. Ya dari awal sampai akhir ya kemungkinan saya kan cuma sampai pertengahan itu. Ya memaparkan tentang kecurangan, dugaan kecurangan pemilu yang sedang terjadi, akan terjadi pada tahun 2024 ini. Dan mungkin juga itu sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, pemilu-pemilu sebelumnya. Ya kalau memang dugaannya itu benar sesuai fakta, ya memang seperti itulah bahwa penguasa itu selama dia rakus dengan kekuasaannya, dia ingin langgeng kekuasaannya, ya tentu berusaha maksimal mungkin, sebisa mungkin untuk bisa tetap berkuasa meskipun dengan cara-cara yang tidak benar, dianggap tidak benar atau bahkan kotor gitu ya, bahkan itu dengan cara culas, curang dan lain sebagainya. Gitu ya. Dalam film ini Dirty Food itu digambarkan bahwa seorang penguasa itu ingin menghalalkan segala cara seperti Ustadz tadi yang Ustadz jelaskan untuk melanggengkan kekuasaan ini, Ustaz. Tanggapan Ustaz seperti apa terkait kayak ini? Ya saya kira itu kalau untuk secara umum itu wajar. Memang kalau penguasa apalagi memang tidak berdasarkan istilahnya, tidak dibingkai dengan syariat Islam, tidak diatur oleh syariat gitu ya. Nah, tentu ya itu bukan hanya di Indonesia saja, di mana saja berada, ya itu mereka ingin bagaimana bisa berkuasa selama mungkin, walaupun dengan cara-cara mungkin baik dengan cara intimidasi, dengan cara kekerasan, ataupun dengan cara yang halus, ataupun dengan cara yang ya yang tidak yang keras maupun yang lunak lah, ya gitu. Kalau mungkin zaman dahulu itu terbiasa dengan kediktatoran ya. Gitu. Atau mungkin di beberapa negara masih ada yang seperti ini. Orang bilang tangan besi kan gitu. Ya. Tapi di era yang kita ini menggunakan demokrasi ini, nah tentu bagaimana mereka bisa bermain secantik mungkin, sehalus mungkin supaya bisa berkuasa. Ya, kalau dulu dengan kekuatan ya, sekarang mungkin dengan cara-cara politik uang, dengan legalitas, dengan intimidasi, ya kewenangan, gitu ya, yang kewenangan yang dia miliki, dia kalau orang punya kewenangan kan lebih leluasa, lebih bisa untuk mencurangi yang lawannya. Gitu.
seperti itu. Ya Ustaz. Di itu masa lalu Ustaz. Ada enggak gambaran seorang penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaannya tadi itu? Meskipun dengan cara kejam, jahat, pokoknya yang penting saya itu berkuasa, Ya. Long life, Ya. maksudnya long life. Ya banyak sebenarnya Iya. sih, itu banyak. Kalau ketika mau kita melihat kepada sejarah itu sangat banyak sekali. Ya, kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran mungkin ya, Ya, apa yang mungkin diantaranya seperti Fir'aun. ya, yang populer Ya, ya, Ustaz. Fir'aun. Hanya Fir'aun ini memang dia kan kekuasaannya itu dengan cara tadi itu tangan besi. Oh, Dengan apa namanya, represif ya, dengan kejam ya, dengan segala cara. Tapi dia lebih, kalau itu dengan kekuatan, kalau Iya. ini dengan kelicikan gitu. oh, Kalau sekarang ini mungkin dengan kelicikan, kelicikan. sehingga berlaku curang, berlaku memanipulasi data, macam-macam itulah, itu berusaha mereka lakukan. Kalau zaman dulu ya seperti Fir'aun itu. Iya. Gitu. Fir'aun itu memang disebutkan penguasa yang lalim, dolim, ya kan. Dia ingin melanggengkan semua kekuasaannya supaya tetap langgeng. Itu kan akhirnya segala hal yang menghalangi dia itu harus dia sirnakan, harus dia musnahkan. Termasuk diantaranya dia bermimpi Iya. bahwa kekuasaannya itu akan dihancurkan oleh kaum Yahudi Iya, saat itu. betul. Nah, maka dia membuat peraturan, ya kayak mirip-mirip sekarang lah, gitu. Supaya langgeng kan dia buat peraturan lah, Iya. mungkin jadi supaya resmi gitu. Formalitas apa? Ya, jadi kejahatan dia supaya kejahatan. resmi itu, Iya. maka dia buatlah peraturan. Dan sekarang kan ya terjadi begitu kan. Nah, dia buat peraturan apa? Semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel semuanya harus dibunuh. Gitu. Waktu itu harus dibunuh. Padahal sebenarnya begini, Bani Israel itu di Mesir, Iya. itu sebenarnya awalnya kaum mulia, kaum bangsawan. Ya, karena mereka kan berawal dari Nabi Yusuf yang mendapatkan tempat gitu. Dia jadi menteri. Iya. Ya, kemudian dia bawa semua keluarganya dari Nabi Yakub itu, seluruh keluarganya dibawa ke Mesir. Setelah dia berkuasa kan. Nah, ketika itu kemudian karena Bani Israel itu banyak melanggar, banyak melawan nabinya gitu, membangkang, bahkan membunuh, oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum, diazab dengan apa? Dihinakan, dikalahkan oleh kaum Mesir yang asli, Kipti. Ya, yaitu kaum Fir'aun itu. Fir'aun itu julukan, jadi kayak gelar. Oh, gelar. Ya, namanya bukan Fir'aun, dia gelar aja, namanya siapa, Ramses II gitu. Tapi gelarnya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu gelar. Nah, dia ini kemudian membuat peraturan semua anak laki-laki dibunuh. Waktu itu ya. Nah, dari Bani Israel. Kalau dari bangsa selain Bani Israel enggak ya? Enggak apa-apa, Bani Kipti enggak apa-apa. Karena itu mimpinya itu begitu. Kemudian dia mimpi itu dia tanyakan kepada tukang sihirnya, dukunnya gitu. Ya, dia katakan begitu. Jadi bahwa nanti ada dari kalangan Bani Israel itu yang akan menghancurkan kekuasaannya. Maka untuk mengantisipasi itu dibuatlah peraturan itu gitu. Oh, gitu. Nah, kemudian dari situlah mengapa ketika Nabi Musa itu ibunya Nabi Musa itu melahirkan Musa yang laki-laki, wah, rasa ketakutan. Iya, betul. Sehingga saking takutnya kemudian oleh Allah diberi ilham untuk supaya dilemparkan ke sungai. Ke sungai waktu itu ya. Gitu. Ya, ke sungai. Nah, dilemparkan ke sungai, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang memungut adalah istri Firaun itu sendiri. Gitu. Seperti itu. Jadi mereka dia menggunakan segala cara apapun itu supaya kekuasaannya tidak
musnah, musnah gitu, tidak diganti orang lain ya, lain gitu. Pada zaman sekarang Ustaz, dari cerita Ustadz tadi tentang Fir'aun dan Musa, apakah ini kan terjadi lagi Ustaz? Kemenangan yang diraih melalui kedzaliman itu sudah berlaku sunatullah. Kedzaliman itu seberat apapun dia, selalim apapun dia, pada saatnya akan runtuh, akan binasa. Ya, tidak akan langgeng. Orang semua raja-raja berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya, tapi sudah sunatullah bahwa kekuasaan itu tidak akan pernah langgeng. Tidak ada. Gitu. Dan bisa jadi cara-cara yang dia lakukan hari ini, misalnya itu betul-betul dilakukan secara curang dan sebagainya. Dia suatu saat bisa juga akan dicurangi oleh yang lainnya. Dan itu sudah berlaku ya seperti itulah di mana-mana. Oh, seperti itu. Ya, jadi memang kekuasaan ya seperti itu. Maka ya tinggal nunggu sunatullahnya aja gitu. Itu pasti akan mengalami kekalahannya gitu. Ya Ustaz, tanya lagi Ustaz. Orang yang pengen sekali menguasai tapi dengan cara yang tidak baik, ya dengan kecurangan itu, besok waktu ketemu dengan Allah di padang mahsyar itu kayak apa Ustaz? Ini dosanya itu kayak apa ini? Ini orang yang zalim itu memang ini kalau memang dilakukan secara curang jelas itu kan adalah kedzaliman. Ya betul, kedzaliman. Orang yang zalim itu nanti ancamannya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Ya, dunia dia juga tidak akan aman dari pengkhianatan, kecurangan yang dilakukan oleh musuhnya, oleh orang lain. Ya, karena di dalam ayat itu disebutkan wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Dan tidaklah orang yang membuat makar yang buruk itu kecuali adalah orang yang berbuat itu sendiri. Yang berbuat makar itu nanti dia akan yang merasakannya. Gitu. Tidaklah orang yang melakukan makar buruk kepada orang lain kecuali orang itu akan merasakan makar dia sendiri. Jadi di dunia itu, artinya bahwa dia ketika berbuat makar, melakukan suatu kecurangan atau keculasan, itu dia akan merasakan hal yang sama. Ya. Secara langsung apa tidak langsung ini? Secara langsung, baik oleh kawannya sendiri, teman dekatnya sendiri, partnernya sendiri, atau maupun oleh orang lain, oleh musuhnya. Kalau kita lihat para kontestan di politik ini kan ya begitu ya. Jadi dia untuk berpindah-pindah partai, berpindah-pindah kubu itu udah biasa. Oh, udah biasa. Zaman dulu kayak gitu, enggak, maksudnya sekarang ini loh. Sekarang. Jadi antum jangan baperan kalau mendukung suatu paslon tertentu gitu, terus kalau dukung yang kalian dukung, yang antum dukung itu dia berpindah ke paslon yang lain dengan kubu yang lain, itu jangan baper gitu. Itu udah biasa di dunia politik seperti itu. Sempat mikir kayak gitu Ustaz. Kok pindah-pindah ini kenapa ini? Yang mereka para elit politik ini mereka mudah untuk berubah prinsip, berubah tujuan, berubah haluan, sementara yang pendukung mati-matian ini ya wah gimana ini yang padahal kan pendukung mati-matian rakyat ya. Nah itulah jadi itu udah biasa begitu. Dulunya ikut merah, sekarang ikut kuning, yang kuning sekarang ikut hijau, yang hijau sekarang ikut merah. Itu udah biasa begitu. Udah biasa ada yang biasa. Nah, tadi waktu itu dosanya kan dunia dan akhirat. Di dunia tadi ya. Di dunia tadi seperti itu. Kalau di akhirat sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yadlim minkum nudhikhu 'adzaban kabira." Barang siapa yang zalim di antara kalian, pasti kami akan timpakan kepada mereka adab yang besar. Itu kalau ini dari sisi kacamata Islam ya, kalau kita dari Islam.
Jadi orang berbuat dolim, kecurangan, entah itu buat politik, entah itu dalam berdagang, dalam apa saja lah. Orang yang berbuat curang, dolim itu, ya itu itulah yang akan dia. Belum nanti dia akan mendapatkan doa-doa dari orang-orang yang terdolimi. Ya, doa-doa yang buruk maksudnya ya. Iya. Ya, dari orang yang dia curangi, yang dia dolimi. Ya, karena diantara ada 3 doa yang tidak akan tertolak itu salah satunya dakwatul mazlum. Doanya orang yang terdolim, bahkan orang yang terdolim itu orang kafir sekalipun, maksudnya orang non muslim. Orang non muslim sekalipun kalau dia itu didolimi, doanya bisa diterima oleh Allah, dijabai oleh Allah. Itu karena orang dolim ini, penguasa dolim ini. Ya, penguasa mau apa saja, gitu saja. Ya. Jadi orang dolim ini, jadi ingat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah kalian janganlah menyangka bahwa Allah itu lalai terhadap apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Allah tidak akan. Dalam hadis disebutkan innallaha amhalahum wa la yuhmiluhum. Allah itu menunda saja. Ya, keruntuhannya, kehancurannya, kebinasaannya, tapi Allah tidak melalaikannya gitu. Hadisnya ada itu. Jadi Allah itu menundanya tapi tidak melalaikannya. Ya. Amhalahum wa la yuhmiluhum. Jadi Allah itu dia menunda orang yang berbuat zalim itu, tetapi tidak tidak melalaikan kedolimannya. Allah akan tahu ini dia berbuat zalim. Hati-hati. Kalau kamu berbuat zalim, maka Allah akan menimpakan azabnya di dunia maupun nanti di akhirat. Ancaman di akhirat gitu. Itu berlaku untuk siapapun yang berbuat zalim. Siapapun ya. Siapapun. Tidak hanya konsisten ini ya. Tidak hanya penguasa, tidak hanya apa saja. Siapa saja yang berbuat zalim, itulah ketentuannya berlaku gitu. Ya. Baik Ustaz. Lalu apa pendapat Ustadz tentang para penguasa yang dolim tersebut pada masa sekarang di era modern ini Ustaz? Ya, pertama jelas tentu kita menasihati ya. Kita sebagai seorang muslim yang yang berusaha untuk mengikuti syariat agama, tentu kalau melihat orang yang berbuat zalim itu adalah kita nasihati, hatta mereka mungkin non muslim sekalipun. Bahkan Nabi Musa itu sekejam-kejamnya Fir'aun, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Karena sebenarnya dia togo, berlaku melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, dan katakan kepadanya perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, barangkali mungkin dia akan ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu kita mendakwai, menasihati ya, bagi yang punya kemampuan, yang punya fasilitas, yang punya akses untuk bisa menasihati, ya tentu menasihati. Jangan berlaku zalim seperti itu, karena nanti akibatnya akan dirasakan seperti itulah ya. Jadi nasihat itu penting, apalagi kalau dia sesama muslim. Ya itu harus kita selalu memberi nasihat kepada orang yang berlaku zalim ya. Bahkan ya tadi itu yang nggak zalim pun kita diperintahkan untuk menasihati ya kan? Dan afdalul jihad, sebaik-baik jihad itu kalimatul haq inda sultanin jair, perkataan yang benar di hadapan penguasa yang lalim, penguasa yang zalim. Selalu melantangkan, menyuarakan kebenaran, itu yang paling penting ya. Nasihat itu kan dengan cara apa? Menyuarakan kebenaran. Barangkali orang yang buat film tadi itu juga ingin ya, kalau di deskripsinya itu memang ingin menyadarkan kepada masyarakat supaya tahu bagaimana sih proses berpolitik yang benar itu seperti apa gitu. Gambarannya seperti apa.
Terus praktek yang terjadi itu seperti apa kan ini. Banyak orang awam tuh nggak ngerti. Baik Ustaz, tadi kan nasihat ya Ustaz. Terus kalau nasihatnya mental bagi penguasa yang seperti itu. Ya. Ya kita mengingatkan aja lah, kita mau bisanya apa, kita sebagai orang yang tidak punya akses mungkin ya, atau tidak punya ya tidak punya jabatan, tidak punya kekuatan, tidak punya, ya intinya kita adalah berusaha untuk menyadarkan kepada masyarakat, minimal itu ya, kepada masyarakat seperti yang diinginkan dalam film itu. Film itu kan tadi itu sebenarnya tujuannya supaya masyarakat sadar, tahu bahwa cara berpolitik yaitu ya kayak ginilah prosesnya, politik itu seperti ini. Dan saya kira di Indonesia ini sudah banyak bentuk dan model demokrasinya, kan ada demokrasi parlementer, ada demokrasi macam-macam lah. Sampai sekarang ini ya semua dalam setiap pelaksanaannya itu potensi untuk berlaku curang dan yang semisalnya itu jelas-jelas nyata gitu. Tapi nggak tahu sampai kapan ini seperti ini. Selanjutnya begitu ya, hanya beda aktor dan beda masanya saja. Mudah-mudahan sadar kan gitu, mudah-mudahan mereka sadar ya, dan bahwa tahu ini berlaku dolim itu berlaku pada mereka ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pada kenyataannya Fir'aun sendiri justru ya, Allah itu kan wa makaru Allah khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar, dan Allah sebaik-baik berbuat makar. Fir'aun ingin berusaha melenyapkan seluruh Bani Israel laki-lakinya. Ya pada kenyataannya justru musuhnya yang akan menghancurkan dia itu dialah yang membesarkannya, dia yang membiayainya, dia yang merawatnya kan gitu, ya kan? Betul. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazanan inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Ayatnya begitu, surat Al-Qasas ayat 8 ya. Surat Al-Qasas ayat 8 itu disebutkan, lalu Musa itu diambil oleh keluarga Fir'aun gitu. Diambil oleh keluarga Fir'aun. Jadi ceritanya ditemukan oleh air itu mengalir ke istana Fir'aun, ditemukan oleh istrinya. Kemudian oleh istrinya dengan memelas meminta untuk dipungut sebagai anak. Tadinya mau dibunuh. Terus dia itu anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Coba kamu tes tuh, kamu kasih makanan sama kamu kasih bara, dia pilih yang mana? Maka anak kecil tadi pilih yang baranya. Lalu dimakan jadi cadel. Karena Musa itu ngomongnya agak susah. Karena masa waktu bayinya dia makan bara api itu. Sehingga kemudian Fir'aun, anak kecil tidak tahu apa-apalah, itulah diambil lah Bapak. Tidak tahunya musuhnya itu yang menghancurkan dia itu ternyata dari dalam itu. Nah bisa jadi nanti kemungkinan begitu. Allah buat makar itu gampang saja. Allah kalau ingin menghancurkan, membinasakan suatu kaum, satu penguasa, mudah saja. Ya. Berapa banyak raja itu berusaha mati-matian untuk sampai ke tangga puncaknya, dan ketika sampai tangganya dia mati. Fa'in ala mata. Ya. Ketika dia sudah sampai atas, dia kemudian mati. Tidak merasakan kuasanya. Ya mungkin mati bisa mati karena dimatikan oleh Allah, bisa juga karena intrik-intrik yang terjadi di dalamnya, dikhianati oleh temannya. Siapa yang berkhianat maka dia akan dikhianati. Siapa yang curang maka dia akan dicurangi. Itu udah berlaku hukum alam seperti itu. Hukum alam ya. Kalau orang umum biasanya bahasanya karma. Betul, karma. Karena karmanya itu ya. Tapi dalam Islam itu sebenarnya ada ya, memang begitu. Kita doakan mereka ini dapat balasan yang setimpal gitu ya. Kalau berlaku dolim.
Semoga tidak, Ustaz. Dan hari ini ya mungkin kalau dulu kecurangannya itu dengan cara yang halus, kalau sekarang kan udah terang-terangan. Terang-terangan. Tapi Dan, kenapa untuk menguak ini ya, sangat sulit ya gitu ya? ya sebenarnya nggak sulit, cuman Kenapa? barangkali berani atau tidak kan Gitu. Nah kemungkinan kebetulan ini ke yang sutradaranya ini berani Berani mungkin. Ya, berani ya wallahu alam nanti gimana kita juga secara kebenarannya, kemudian secara apa kan itu sebenarnya data-data yang dia sudah ada di TV, ada di mana-mana. Data apa namanya istilahnya, Data media itu kan itu kan kadang lebih valid, rekam ya. jejak ya. Ya, rekam jejak digital itu ada gitu. Ada. Gitu. Ya. Seperti itulah. Baik teman-teman semuanya, ini sebelum film itu di take down, dilihat dulu sampai selesai sama-sama. Saya juga belum selesai, Ustaz. Ya. Oh, filmnya panjang ternyata. Ya. Unik. Unik terus Ya. bikin penasaran juga. Ya. Untuk kaum-kaum milenial ini. Ya. Baik, cukup. Terima kasih Ustaz Ziyad yang memberikan wawasannya, pencerahannya untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.